Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Sebelum memahami landasan kurikulum, perlu mengetahui peranan kurikulum, di antaranya peranan konservatif mempertahankan nilai dan budaya yang masih relevan, peranan kreatif mengembangkan hal baru, peranan evaluatif memilih dan menilai nilai-nilai budaya pengetahuan yang masih relevan. Ada 4 landasan yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ipteks. Yang pertama, landasan filosofis. Menggunakan filsafat dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat adalah cara berpikir secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Di dalam landasan filosofis, memiliki asumsi pengembangan kurikulum harus hasil berpikir yang mendalam. Bidang telaah filsafat ada 3, yakni logika, etika, estetika. Kriteria filosofis, sesuatu yang baik, adil dan indah itu adalah bagian dari filosofis yang akan dikembangkan dalam sebuah kurikulum. Kurikulum memberlakukan pikiran dan perilaku yang dimiliki oleh siswa. Kurikulum meningkatkan variabilitas dengan menekankan individualitas, menekankan kerjasama individu untuk mencapai tujuan. Aliran filosofis, yakni aliran idealisme, bertujuan membentuk karakter, mengembangkan potensi, bakat, dan kebajikan sosial yang ada pada diri siswa. Aliran realisme bertujuan menyesuaikan secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Aliran pragmatisme bertujuan harus bisa mencegah masalah-masalah baru dalam kehidupan. Aliran eksistensialisme bertujuan mendorong siswa mengembangkan potensi untuk memenuhi dirinya. Aliran perennialisme bertujuan memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan besar yang bisa dirubah siswa. Aliran esensialisme bertujuan meneruskan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi. Kemudian aliran rekonstruktivisme bertujuan bertanggung jawab menciptakan aturan sosial yang ideal. Kemudian landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung guru. Pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik. Psikologi perkembangan karakteristik perilaku siswa berkembang untuk menyesuaikan dengan hasil didikan sesuai jenjang usia. Psikologi belajar, perkembangan belajar melalui proses peniruan, latihan, dan pembiasaan. Hal yang harus diperhatikan, siswa selalu berkembang sesuai tugas perkembangannya. Individu adalah makhluk yang unik, siswa bersifat dinamis. Belajar perubahan tingkah laku ke arah yang positif melalui pengalaman. Menurut Gagne, individu berkembang sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Ernest R. Hilgard dan Gordon H. Bowers, perubahan terjadi karena interaksi dengan lingkungannya sebagai reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Teori psikologi. Teori behaviorisme, hukum sebab akibat, hukum kesiapan, dan hukum latihan. Teori classical conditioning, hukum respon, hukum pengkondisian, contohnya penelitian Ivan Pavlov. Teori social learning. Menurut Bandura, guru harus menjadi panutan untuk ditiru. Teori operant conditioning memberikan kondisi-kondisi yang positif supaya ada respon yang baik. Menurut B.F. Skinner. Teori Gestalt, keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Belajar adalah proses kontinu, belajar sesuai minat siswa, belajar adalah proses perkembangan belajar berdasarkan pengalaman. Kemudian, landasan sosial dan budaya. Diversifikasi kurikulum, potensi-potensi di wilayah setempat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk terjun dalam kehidupan masyarakat.
Dan yang terakhir, landasan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Teknologi cara memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan tools. Sekian dari saya, Tasya Yuni Sajwana. Thank you for watching.